Top FM. More music variety. Top. Kita harus menjemput bola gitu seperti itu. Jadi ada itu namanya inovasi. Kita berinovasi gitu. Lah, dari kuliner juga sama. Kuliner kalau kita jual makanan itu saja dan lain sebagainya, orang juga akan bosan. Kemarin ada beberapa mahasiswa saya yang konsultasi, "Pak, saya jual ini tapi kok sepi, Pak." Coba kamu berinovasi. Dari tempatnya bagaimana? Tempatnya sudah strategis, Pak. Dari rasanya sudah bagus, Pak. Kemudian pelayanannya, oh ternyata mereka yang anak muda senang nongkrong, ada wifi-nya. Cobalah dikasih wifi. Artinya kita sebagai pembisnis harus cerdas juga. Tidak dikasih wifi kita banyak, enggak. Jadi harga satu kopi 2.500, kalau pakai wifi jadi 4.000. Mereka tidak kerasa juga sebetulnya, tapi mereka nyaman gitu. Akhirnya berlama-lama di situ gitu. Seperti itu adalah hal yang contoh kecil yang bisa dilakukan. Kemudian ada juga di sektor-sektor pariwisata. Saya sekarang sangat bangga sekali dengan pemuda-pemuda yang notabene di desa tetapi kreatif ini, Mas. Sekarang saya lihat bisnis pariwisata lokal itu menggeliat luar biasa. Betul. Ya, jadi ini ada hampir setiap desa sekarang ada. Iya, betul lah. Sekarang saatnya mereka bangkit ya, benahi kondisi-kondisi yang tadinya terpuruk, mungkin tempat-tempatnya yang rusak dan sebagainya dibenahi ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya karena kita di masa Covid ini tetap protokol Covid. Jangan sampai bisnis pariwisata yang mereka sudah capek-capek itu hanya bersifat sementara. Semur gitu. jagung gitu. Iya, jadi atau mengandalkan weekend saja, Sabtu Minggu gitu. Jadi nggak seperti itu. Kami coba memberikan masukan untuk pengelola pariwisata lokal bahwa bagaimana wisata itu digabungkan dengan edukasi, dengan pendidikan. Contoh nih, di sini kan ada itu yang pariwisata Igir Kenanga misalnya ya. Ada Kaliung, ada apa di sini itu. Mereka pengelola itu harus berinovasi dalam arti ini kita harus menjemput bola nih, jangan sampai yang datang itu Sabtu Minggu saja atau orang nyasar pacaran saja. Kan seperti itu. Nanti akhirnya lesu gitu. Senin itu nggak ada orang, Selasa dan sebagainya. Sepi. Akhirnya saya mencoba menganalisis supaya bisnis mereka memang bisa berkembang. Caranya adalah mereka menggabungkan dengan edukasi. Artinya begini, ditanamilah tanaman-tanaman, pohon-pohon yang memang nanti bisa untuk pembelajaran anak SD, SMP dan SMA. Misalnya kita pembelajaran akar tunggang, serabut, monokotil, dikotil gitu ya. Setelah kita memiliki lahan yang ditanami sayur-sayuran, tanaman obat dan sebagainya, kita buat brosur nih, datang SD 1, SD 2, SD 3, SD 4. Kita tawarkan ke mereka gitu. Nanti hari Senin misalnya dari SD ini mau nggak dan sebagainya. Oh ini mau, ternyata Senin ada, Selasa SD ini dan sebagainya. Artinya di Senin sampai Jumat nanti tetap ada pengunjungnya gitu ya. Dan Sabtu Minggu itu adalah bonusnya gitu, seperti itu. Artinya itu bisa dilakukan. Itulah inovasi bisnis yang bisa dilakukan. Lah ini tentunya memang bisnis itu ada ilmunya gitu. Bisnis itu ada ilmunya. Mahal ini, Pak. Harus dianalisis juga. Termasuk ini saya mau ke Mas Bayu cerita tentang dunia hiburan, entertain ya. Dimana Mas Bayu ini kan sudah senior di dunia penyiaran ya. Ini selain untuk hiburan juga ini ada media informasi dan sebagainya. Termasuk Mas Bayu mungkin nanti kalau pengen Top FM-nya itu menjadi radio yang digemari milenial, bisa juga diinovasi dari segi acaranya. Misalnya Mas Bayu nanti kita berinovasi membuat acara di mana acara itu ditawarkan untuk pelajar setiap malam Sabtu atau Minggu itu live musik dibuat seperti ini. Ya nanti ditawarkan ke SMA mana dan sebagainya, digilir gitu seperti itu. Artinya apa? Artinya Mas Bayu melakukan inovasi untuk menjemput mereka gitu. Artinya Sabtu ini tanggal sini SMA Negeri 1 nih gitu ya. Artinya mereka mau tampil pasti bawa teman. Orang tuanya aja dengerin juga. Besok Minggu SMA Muhammadiyah dan sebagainya. Itu akan terus seperti itu, bisa seperti itu. Artinya ya kita bisa lah di masa lesu seperti ini, kita bisa berinovasi, kita bisa melakukan perubahan-perubahan pelayanan ke arah yang lebih baik lagi. Itu Mas Bayu. Oke, ya, dan ya Pak Adi, ini bincang-bincang kita malam hari ini luar biasa dan menarik, dan saya anggap ini perbincangan kita yang mahal, Pak.
Kenapa? Karena mahalnya, karena memang banyak ilmu bisnis yang saya sendiri suka banget dengan bisnis. Dalam arti bisnis ini kan memang disebutkan tadi Pak Adi bahwa 10 dari 9 rezeki dari 10 pintu ini adalah 9-nya dari berdagang, berbisnis, dan tentu ini satu hal yang sangat luar biasa, dan mungkin ini juga nanti bermanfaat dan mudah-mudahan sangat bermanfaat Pak Adi di bincang-bincang kita. Ya, kemudian untuk sektor-sektor yang lain Pak, misalkan kayak di sektor travel ini juga mengalami paling lesu. Ini seperti apa Pak? Oke ya, kalau saya lihat di era new normal ini memang untuk transportasi ini sudah mulai agak bagus ya, karena memang ada beberapa tempat yang memang sudah dibuka. Untuk travel sendiri itu sebetulnya tetap bisa beroperasi dengan catatan mereka melakukan standar-standar COVID-19 ini ya. Bisa saja mereka menawarkan sebuah perjalanan yang memang sudah betul-betul dibatasi, kemudian di situ juga disediakan alat-alat yang memang untuk mendeteksi seperti suhu badan ya, dan hand sanitizer, kemudian yang lainnya. Kemudian sekarang itu bisa berinovasi dengan memberikan sebuah paket kalau yang travel ya. Jadi travel ini bisa nih kita buat paket pariwisata yang memang sudah dibuka. Ya, kemudian memang di jalur-jalur yang hijau mana saja yang mulai dibuka. Ini kan kayak Jogja saja sudah mulai persiapan dibuka itu. Kemudian kita buat paket, kita tawarkan ke mereka. Karena begini Mas Bayu, lagi-lagi kita itu mengalami sebuah kebosanan yang luar biasa. Ya selama hampir berapa bulan ini kita kan dikurung ya, dibatasi. Maret, iya. Mulai Maret. Iya. Ya, kalau saya boleh jujur ya, masyarakat Indonesia memang ada beberapa masyarakat yang memang mengalami dampak ini sangat signifikan ya. Tetapi ternyata ada juga masyarakat yang masih bergeliat untuk berpariwisata. Travel ini juga bisa berinovasi seperti itu. Sekarang kita mencoba untuk mencari zona-zona hijau yang memang sudah dibuka, kemudian pelayanan kita tentunya stand dan sebagainya ditawarkan ke mereka, bisa saja ke instansi juga. Karena banyak juga instansi yang stres. Ini malah luar biasa nih. Travel Bureau itu menawarkan ke rumah sakit ya, di mana tenaga medisnya itu yang pada stres gitu. Nanti shiftnya itu dibagi saja. Saya rasa pemerintah juga sekarang mulai memberikan kelonggaran kepada tenaga-tenaga kesehatan ya, dengan memperhatikan honornya dan sebagainya. Ini sebuah peluang bagus. Honor turun nih untuk tenaga kesehatan. Travel ini coba bagaimana mendekati rumah sakit, menjemput itu untuk menjemputnya gitu ya, menawarkan paket pariwisata memang terjangkau, aman dan lain sebagainya. Ini tentunya bisa untuk itu, karena tidak mungkin bersaing dari harga tanpa memberi kenyamanan atau kepastian bahwa itu sehat. Saya rasa harga 100.000 pun dari Jakarta ke sini kalau jaminan sehatnya nggak laku juga. Jadi sebenarnya intinya menurut ilmu ekonomi dan bisnis ini di masa pandemik ini tidak ada alangan, tidak ada rintangan, tidak ada kata tidak untuk berbisnis ya Pak? Betul sekali Mas Bayu, karena memang tadi saya sampaikan di sini. Bagaimana kita melihat dari sebuah persoalan atau musibah itu, kita lihat adalah sebuah peluangnya gitu ya. Jadi orang Jawa Mas Bayu tadi sudah bilang, wong Jawa ki apa-apa untung ya. Tiba jatuh patah saja untung masih hidup gitu ya. Mati saja kadang kan masih untung juga, masih untung matinya di sini. Gitu, seperti itu. Jadi tidak ada alasan Mas Bayu, karena memang bisnis itu. Kemudian saya mau mematahkan persepsi orang bahwa bisnis itu adalah turunan. Itu juga tidak betul. Ya betul. Ada persepsi itu. Betul. Jadi sebetulnya bisnis itu bisa dipelajari dan ada ilmunya. Salah satu yang paling harus kita lakukan itu adalah sebuah analisis. Ya, itu sangat penting sekali, dari tempatnya seperti apa dan keunggulan produk kita yang mau dijual dengan orang lain, apa yang membedakan travelnya Mas Bayu dengan travelnya Mas Pudin misalnya ya. Apa yang membedakan travelnya Mas Bayu dan Mas Pudin itu ya, dari harga misalnya sama, dari sama, kita berinovasi. Kok ke saya semua gitu ya? Nah, kan itu
berarti ini kalau misalnya sudah tiketnya sama-sama 500 saya tetap nggak laku, ada apa ini yang salah? Dan itu yang harus dianalisis. Oh ternyata kita salahnya mungkin mobilnya bagus tetapi drivernya kurang ramah. Itu juga bisa kita harus selalu melakukan analisis. Karena saya yakin dan saya percayai bahwa yang abadi di dunia ini adalah perubahan ya. Dari kecil menjadi dewasa, dari ada sampai tiada ya, dari nggak punya sampai punya, itu semuanya perubahan. Bisnis pun sama seperti itu. Kita mencoba melihat dari brand-brand atau produk-produk yang internasional saja. Mengapa spaghetti mendunia? Mengapa burger mendunia ya? Betul. Kenapa sama-sama bahannya singkong ya, Kitela lebih mendunia daripada keripik yang itu. Kita harus belajar itu, dan ini Iya, Pak, betul. memang harus disampaikan ke masyarakat bahwa ternyata ada sebuah cara untuk itu dan ada ilmunya. Nih Kitela saja dari Singkong. mereka ya berinovasi dari kemasannya Mas Bayu. Kemasannya lebih menarik. Kemudian di bahasanya kekinian Kitela. Kalau kita beda ketela. Itu saja bahasa yang bisa dipahami atau disenangi oleh anak-anak milenial. Atau yang terpenting bahwa orang luar negeri itu mereka mau memakan sesuatu, menggunakan sesuatu itu kalau aman. Aman itu bisa dilihat dari standarisasi makanannya, dari higienisnya, tempatnya. Kemudian juga ada keterangan produknya. Ketela, ininya nutrisinya, vitaminnya dan sebagainya. Makanya orang luar negeri, kemudian yang terpenting adalah bahasa. Diberi bahasa Inggris ya, yang orang seluruh dunia tahu gitu ya. Jadi ini aman, ini bukan makanan binatang misalnya gitu. Lah, kok produk kita nggak bisa mendunia, nggak bisa nasional saja, nggak bisa bersaing karena apa? Kita lihat kemasan lokal, Plastiknya aja plastiknya pakai staples, kemudian mereknya difotokopi, kadang blabber juga. Lah orang luar negeri mau makan gimana? Orang-orang yang berduit itu percaya bagaimana? Padahal sebetulnya rasanya juga sama, dan bahkan ada yang produk lokal itu rasanya lebih enak dari itu. Kitela. Iya, kemudian dari keamanan kesehatannya karena tidak menggunakan pengawet itu lebih aman. Cuma bagaimana kita memasarkannya, bagaimana kita berinovasi tadi. Dari packingnya, dari rasanya, kemudian dari nama dan lain sebagainya. Ini yang perlu masyarakat pahami dan perlu masyarakat beralih ya, kita ke new normal. Jadi kita hidup lebih normal lagi dengan melakukan migrasi dari teknologi, dari inovasi-inovasi bisnis yang bisa diterima oleh masyarakat nasional dan internasional, Mas Bayu. Dan ini tentunya harus ada ilmunya ya Pak. Iya, betul sekali. Ilmunya harus kuliah di mana Pak? Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Ya. Makanya kami hadir di sini di Universitas Peradaban ya, tentunya khususnya di Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Kita ada 2 prodi, yaitu ada manajemen dan akuntansi. Silakan untuk seluruh masyarakat Indonesia umumnya atau khususnya untuk wilayah Brebes Selatan atau Brebes dan sekitarnya, mari bersama-sama kita menimba ilmu atau belajar bersama saya di Universitas Peradaban tentunya untuk mendapatkan sebuah ilmu agar nanti kita tetap bisa bersaing ke depannya, bisa berkompetisi, dan kita tentunya bisnis ya ingin maju dan ingin sukses, Mas Bayu. Ya, Pak Adi, saya mewakili teman-teman mahasiswa-mahasiswi Universitas Peradaban Bumi Ayu ini. Ya, barangkali nanti kalau ada yang konsultasi bisnis, Anda kena cas nggak Pak? Jadi begini, ini pertanyaan yang sangat-sangat bagus. Ya. Ini kebetulan ada di depan saya ini, saya bawa mahasiswa juga. Ini juga sudah usaha. Saya untuk mahasiswa saya ataupun keluarga atau wali, saya freekan. Iya betul itu. Saya freekan. Tapi kalau untuk umum memang ya ada biaya konsultasi. Iya, tentunya ada biaya konsultasi. Tetapi untuk mahasiswa dan keluarga Universitas Peradaban saya freekan. Sering mereka melakukan diskusi-diskusi dengan saya. Karena begini Mas, yang namanya solusi bisnis itu tidak bisa satu kali kayak orang makan obat langsung sembuh, nggak bisa. Karena harus diterapkan. Oh ini bisnisnya ini. Belum tentu solusi yang saya berikan di Bumi Ayu itu sama dengan yang ada di Banyumas. Karena perbedaan dari yang namanya daya beli, selera masyarakat, bahkan sampai lidah ya. Lidah itu juga menentukan. Ini senang asin, ini manis gitu, seperti itu. Jadi silakan nanti bisa, atau mulai hari ini bisa nanti deh bekerja sama dengan Mas Bayu. Mas Bayu bikin acara lagi khusus untuk konsultasi bisnis setiap malam lah, itu juga bisa Mas Bayu. Free ya gitu? Ya untuk saya free nggak apa-apa. Tentunya saya juga senang kalau ada hal yang bisa bermanfaat untuk masyarakat
khususnya di wilayah Universitas Peradaban gitu Mas Bayu. Ya, baik temannya di manapun Anda berada saat ini, dan juga tentunya untuk teman-teman mahasiswa Universitas Peradaban Bumi Ayu yang malam hari ini nggak ngikutin acara ini di podcast radio ini, kayaknya rugi banget Pak. Ruginya Pak, ini saya rasa ini adalah bincang-bincang yang paling mahal. Dalam arti paling mahal, banyak motivasi dan juga inovasi bisnis yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat di saat ini yang seperti tadi tanpa banyak terlalu modal, tapi bisa menjadi kita, kalau memang rezeki kita, insya Allah ini akan luar biasa. Ya Pak. Tapi sayang waktu yang begitu cepat untuk malam hari ini. Ya, mungkin di penghujung closing untuk malam hari ini Pak, statement terakhir untuk motivasi inovasi bisnis di era new normal ini Pak. Sebelum closing saya minta waktu sedikit lagi. Boleh. Jadi harapan kami tentunya adalah agar seluruh masyarakat Indonesia umumnya dan khususnya masyarakat Brebes dan sekitarnya agar tetap semangat untuk berbisnis, terus belajar agar tetap bisa berinovasi. Tentunya harapan ini kami dukung dengan hadirnya kami di sini, yaitu Universitas Peradaban, khususnya Fakultas Ekonomika dan Bisnis, untuk membantu masyarakat yang ingin belajar di bidang bisnis agar memiliki ilmu yang mumpuni, supaya bisnisnya nanti bisa berkembang dan sukses sesuai dengan harapan kita semua. Kemudian terakhir, saya ingin sampaikan ke Mas Bayu bahwa bisnis itu ada ilmunya. Maka pelajari ilmunya, praktekkan, majukan dengan berinovasi, serta tetap rendah hati dan selalu diiringi doa. Insya Allah sukses akan bersama kita. Terima kasih kepada Mas Bayu, kepada Radio Top FM Bumi Ayu. Semoga semakin jaya di udara. Pak. Gitu Dan ya. untuk mendapatkan ilmunya di mana Pak? Untuk mendapatkan ilmunya bisa bergabung bersama kami di Universitas Peradaban di Fakultas di Prodi Manajemen khususnya gitu. Oke, ini sangat luar biasa. Dan untuk Tomania, malam hari ini kedatangan tamu luar biasa Pak Adi Susanto SH SPD MM. Ya, beliau basicnya hukum, sarjana pendidikan, kemudian juga manajemen. Ini sangat luar biasa dan tentu sangat bermanfaat. Selain manajemen, selain pendidikan, beliau juga menguasai hukum juga. Berarti hukum dagang juga hafal ya Pak? Iya, saya mengajar hukum bisnis juga. Hukum bisnis juga. Iya, kemudian saya juga pernah sampai sekarang saya masih aktif di LBH juga, salah satu LBH di Purwokerto. Jadi saya bisa membantu kasus-kasus yang ya jangan sampai terbelit. Tapi yang namanya orang kan bisa saja. Ya, jadi komplek ya Pak. Harus multi talenta. Seperti Mas Bayu. Iya, dan Pak Adi Susanto ini adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Peradaban Bumi Ayu. Jangan lupa untuk Tomania. Ya, kita tadi banyak sekali bocoran yang sudah diungkapkan sama Pak Adi Susanto ini. Ya, termasuk inovasi-inovasi dan seperti yang disampaikan Pak Adi, motivasinya tidak hanya ngomong semangat doang, tapi tidak ada inovasinya gitu ya Pak Adi. Dan malam hari Pak Adi ini betul-betul memberikan solusi, kemudian juga motivasi yang tentunya tadi kalau Tomania mengikuti sangat bermanfaat. Dan barangkali untuk Tomania bisa nanti mengecek lagi, bisa memutar lagi untuk radio podcast kita, karena untuk malam hari ini kita juga disiarkan secara langsung di video streaming Pak Adi, dan bisa diakses di channel YouTube Top FM, kemudian juga channel atau di Facebook Top FM Bumi Ayu, dan juga Mas Adi sendiri untuk malam hari ini on air ya di live streaming channel Cengat TV. Cengat TV. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Oke, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai motivasi bisnis dan sebagainya bisa komen saja. Oke, luar biasa. Insya Allah kita jawab. Free apa pernah? Free. Untuk Bumi Ayu dan sekitarnya free. Baik, terima kasih Pak Adi untuk malam hari kedatangannya di studio Radio Singosir Top FM. Sama-sama Mas Bayu, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mas Bayu, kepada Top FM. Semoga Top FM semakin jaya di udara dan menjadi radio yang memang menginspirasi masyarakat sekitarnya. Ya, terima kasih, dan terima kasih juga untuk Tomania semuanya yang malam hari ini selalu setia bersama kami di 95.1. Dan jangan lupa untuk Tomania yang seperti disampaikan Pak Adi bahwa berbisnis ini harus ada ilmunya gitu ya, tidak asal bisnis. Dan untuk Tomania untuk mendapatkan ilmu
ilmunya. Selain tadi sudah ada sedikit bocoran, tapi untuk lebih lengkapnya mungkin tomannya untuk adik-adik kita, pelajar kita yang masih atau tahun ini kebetulan baru lulus dari SMA, ini bisa bergabung bersama Universitas Peradaban Bumiayu, karena kebetulan di Universitas Peradaban sendiri ini adalah salah satu fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Peradaban Bumiayu, yang salah satunya ini adalah salah satu tujuan mulia dari Prof. Yahya Muhaimin. Beliau adalah mantan atau Menteri Pendidikan di era Presiden Abdurrahman Wahid, yang tentu adalah untuk bisa membangun Bumiayu, Kabupaten Brebes pada umumnya, agar warga masyarakatnya betul-betul mumpuni di bidang ekonomi dan bisnis. Dan tentu ini ilmu-ilmu ini diharapkan nanti bisa dimanfaatkan ketika warga masyarakat, ketika adik-adik kita setelah terjun ke masyarakat dalam berbisnis. Dan ini tentu bermanfaat sekali untuk teman semuanya, dan jangan lupa bergabung bersama Universitas Peradaban Bumiayu yang sampai dengan saat ini masih dibuka ya Pak untuk pendaftarannya? Masih dibuka Mas Bayu. Jadi nanti sampai bulan September biasanya masih tetap dibuka Mas Bayu. Oke, dan ini masih ada kesempatan untuk adik-adik kita, dan terima kasih sekali lagi Pak Adi untuk hadirannya untuk malam hari ini yang sudah hadir di Radio Singosari Top FM. Dan saya atas nama kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, ada rekan Dispa DJ selaku penanggung jawab di program ini, dan saya Bayu Ahmad mengucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.